Oke, sebelum gue memulai review hari ini, atau lebih tepatnya video ngerakit kali ini ya, udah lama banget nggak ada video ngerakit kan, gue mau bilang bahwa ini tuh udah rekaman ketiga sih. Tapi yang kalian lihat ini tentunya adalah final cut-nya ya, versi akhirnya, karena handphone gue kemarin beberapa minggu lalu sempat ada masalah yang lumayan kacau, sehingga waktu gue ngerekam ini, sebenarnya ada 3 mainan yang gue review, tapi khusus si Razer Crash ini tuh ada kekacauan di memory card, jadi yang selamat malah cuma 2 review doang yang di review direkam setelah si Razer Crash ini. Jadi yang kalian lihat ini udah boxnya udah kebuka, manual udah kebuka, dan ini sempat udah jadi nih sebenarnya, tapi harus gue bongkar total buat ngerekam ulang karena gue masih semangat banget sih, excited banget untuk nge-review ini karena jujur aja ini mainan yang keren banget. Ya, jadi ini adalah Lego The Razer Crash Micro Fighter. Kalian bisa lihat boxnya di sini. Tapi di sini udah beda dari seri Micro Fighter sebelumnya ya. Micro Fighter sebelumnya tuh di sini dia ada antara di sini atau di sini tuh ada branding subline-nya Lego bernama Micro Fighters ya tentunya. Terus dia ada seri nomor berapa, tapi khusus Razer Crash dan siapa gitu gue lupa, udah nggak ada ini. Jadi Razer Crash ini udah masih micro fighter tapi tidak dalam subline micro fighters yang kayak yang dulu-dulu. Nanti gue akan tunjukin pembandingnya kalau gue ada barangnya. Tapi intinya gue mau ngerakit ini dulu. Seperti yang kalian bisa lihat, boxnya kayak gini tampak depan. Kalau kalian mau cari review lain atau foto produk, halaman produk, atau yang menjual produk ini, kalian bisa cek Lego, langsung nomor produknya ini nih, 75321, kayak gitu aja. Ini tampak depannya kayak gini, tampak atas kayak gini. Ini minifigurnya di sini ngomongnya 1:1. Terus bawahnya seperti biasa, ini kurang penting. Yang gue agak sayangkan dari belakang boxnya tuh adalah ini sih. Si stiker ini harusnya ada di bagian sini atau di bagian atas lebih tepatnya ya, tapi malah ditaruh di belakang, kayak jadi ngerusak ilustrasi produk yang ada di halaman, yang ada di bagian belakang kotak gitu maksudnya. Terus di sini gue nggak tahu dari set Lego kapan ya, tapi Lego udah mulai meminimalisir penggunaan lem, jadi di sini cuma selotip, udah nggak ada lem-leman. Kalau dulu kan biasanya ada huruf C di sini, terus kita tekan, bisa dibilang terus kayak nyobek. Terus flap belakang, flap dalam ini tuh ada lem-lemannya, gue inget kalau nggak salah ya. Terus jadi disobek, kayak mungkin karena Lego secara perusahaan udah sadar bahwa orang beli Lego tuh untuk investasi gitu, karena semakin langka, semakin tidak dirilis ulang dan segala macamnya. Apalagi kan Lego mengenal sistem retire, atau suatu set itu dipensiunkan, tidak akan dibuat lagi gitu. Jadi memang kalau boxnya bagus, baik itu sudah dibuka ataupun belum, selama boxnya masih bagus, orang akan menghargai. Meskipun punya gue di sini ada penyok dikit, tapi gue nggak peduli juga sih sebenarnya. Kayak ya box bagus penting sih, mungkin buat mereka penting, buat gue kayak so-so aja gitu. Yang penting buat gue kan dalamnya, kalau dalamnya masih bagus ya gue lebih pentingin dalamnya daripada boxnya gitu. Selama dia masih, apa ya istilahnya ya, main in box juga kali, alias masih segel gitu kan. Ini kayak, ya gitulah. Intinya gue berani bilang bahwa Lego adalah investasi yang lebih masuk akal daripada NFT ataupun Bitcoin. Bahkan mungkin lebih mending daripada investasi properti. Itu orang-orang pasti akan ada yang menghujat gue sih kayak gitu. Terus di sini ada manualnya juga. Gue nggak tahu ini QR code buat apaan. Gue belum ngetes juga ini QR code apaan. Apakah ini nyambung buat apps-nya gitu? Kayak ini nyambung buat apps-nya deh. Apps yang ada di halaman ini sih. Jadi kalau kalian ngerakit udah selesai, terus kalian bongkar lagi untuk bikin sesuatu yang lain, terus kalian kehilangan kertas manualnya, ya bisa pakai apps ini sih. Apps-nya bagus BTW. Terus seperti biasa, keluarin dari kotak, masih berantakan kayak gini, campur-campur, pisahin berdasarkan warna, baru terus rakit. Cuman karena ini set yang kecil, ini udah rekaman ketiga, jadi gue udah 2 kali ngerakit, jadi ini set yang gampang. Tapi gue akan tetap pakai manual karena gue otak gue cuman segede kacang kayaknya. Canda, jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita mulai dulu dari ngerakit si Mandonya. Ini yang bisa gue bilang dari si minifigur Mandonya sih, dia printingannya bagus banget. Udah belebet. Karena di sini kalau kalian bisa lihat Beskar armornya tuh udah full silver, maksudnya printnya itu menghasilkan lapisan yang glossy ya, metalik gitu, sehingga kesan Beskarnya nggak flat, nggak cuma abu-abu muda biasa, tapi di print sedemikian rupa supaya si Beskar armornya tetap tampil mengkilap gitu. Cuman punya gue nggak tahu kenapa
ada lecet di bagian pundak sih kalau kalian bisa perhatiin fokusnya. Fokus, nah itu dia. Di sini ada kayak lecet dikit-dikit gitu, gue nggak tahu. Perasaan Beskar Armor tuh nggak ada cacat sih ya, kan seinget gue. Cuman ini kayak mungkin factory error gitu, kesalahan dari pabrik. Jadi ya kayak gitulah barangnya. Oke, kita mulai ngerakit dulu. Iya, tadi seperti yang sudah gue bilang, kita mulai dari si mandonya dulu. Di sini juga belakangnya ada printnya. Belakangnya ada printnya, di bagian kaki juga ada print. Ini udah kepasang, terus kita perlu pasang jetpacknya dulu. Jadi si Mando di sini bukan dapet jubahnya, tapi dapetnya si jetpack yang biasa dipakai bangsa Mandalorian gitu. Kepalanya itu di sini kepalanya masih hitam. Dari review lain yang gue tonton masih hitam, tapi asumsi gue adalah karena mungkin Mando di sini masih mau dibikin tetap misterius gitu, meskipun kita tahu itu Pedro Pascal pemerannya, mukanya sebagai Din Djarin ya, teman kayak mau dibikin misterius. Dan mungkin biar dari belakang gitu, kalau kita udah pasang helmnya, dia tetap kelihatan hitam gitu lehernya, jadi tetap nggak kelihatan warna kulit gitu, skin tone, flesh tone gitu mungkin ya. Soalnya kalau gue tonton beberapa media Star Wars yang lain tuh, mereka tuh ada yang pakai headgear, ada yang pakai cowl ya, atau balaklava atau apa gitu, yang emang nutupin bagian kepala sampai rambut, tapi ke bagian depan muka tetap kelihatan. Itu kan sebenarnya emang dia nutup sampai seleher-leher, rambut, kuping gitu, sehingga si pengguna armornya tetap lebih aman. Tapi ya itu, asumsi gue sih itu antara dua itu ya, antara misterius atau dia si Din Djarin pakai headgear. Padahal kita kalau nonton Mando kan dia buka helm langsung kepala mukanya si Pedro Pascal gitu ya, gitulah. Terus yang gue bisa perhatikan juga, atau ya kalian bisa perhatikan juga mungkin kalau kalian hafal, antara di gambar box tadi kalau kalian lihat di sebelumnya dan final produknya, si visornya agak turun sedikit gitu, sehingga gap bagian yang ini yang gue tunjuk pakai kuku ini jadi lebih gede. Gua nggak tahu kenapa semua orang yang beli Microfighter ini sama semua, si mandonya kayak gitu, ke helmnya. Sampai reviewer luar juga sama, dapatnya kayak gitu. Terus terakhir dia dapat pistol kayak gini. Dia dapat pistol. Dia nggak dapat senapan panjang nih, cuma dapat pistol yang ini doang gitu. Terus kita bisa taruh dulu di sini, dan sekarang kita mulai ngerakit si Microfighter-nya. Gue jujur aja nggak begitu kaget waktu diumumin si Razor Crest ini masuk Microfighter, karena Star Wars saat ini dipegang Disney membuat konten ya, atau kalau kalian mau nyebut media pun juga boleh, baik komik maupun live action. Tapi Microfighter ini biasanya lebih ngikut live action. Seingat gue mereka jarang atau malah nggak sama sekali ngomongin yang komik. Tapi ada yang kartun, yang kayak Rebels itu, si The Ghost yang dari Star Wars Rebels tuh dia ada Microfighter-nya. Dan karena gue baru namatin Microfighter, namatin Rebels, kayak wah, udah lewat eranya. Gue baru tahu Rebels tuh bagus. Rebels tuh gue awalnya gak bisa klik sama season 1-nya sih. Aneh banget, sumpah. Season 1-nya tuh aneh menurut gue, kayak ini serialnya begini. Anggaplah gue tipikal orang tua yang komen, wah Star Wars Clone Wars lebih bagus. Gak salah, tapi ternyata gue ternyata menahan diri untuk maksudnya mempertahankan diri gue untuk nonton itu sampai habis, dan ternyata bagus. Nggak jelek. Dia emang cuman season 1-nya itu aneh, gue nggak bisa klik gitu, nggak bisa merasa ini serial asik. Enggak, itu serial jauh dari kata asik menurut gue. Tapi wah, ternyata itu bagus. Season 2 sampai 4 ya. Season terakhir kan season 4 gitu. Season 2 sampai terakhirnya bagus banget. Kayak dia tuh serunya Rebels tuh mendalami sisi ini ya, legenda atau lore soal Force di galaksinya Star Wars gitu. Jadi bukan cuma soal dar-dar action pakai lightsaber gitu, enggak. Dia emang benar-benar ngebahas sedetil itu gitu. Ini masuk ke sini. Ya ini masuk ke sini, terus sekarang kita butuh mana tadi? Nah ini masuk ke sini, terus sekarang kita juga butuh yang ini ya. Nah ini sejauh ini masih bagian bawahnya Razor Crest. Kita masih banyak kerjain bagian bawahnya sih terutama. Terus yang ada part slope ini juga dia nempel ke sini.
Oh, kita juga udah ini ya, udah masang stud shooternya. Ini bentuk stud shooter yang baru, salah satu bentuk stud shooter yang cukup baru dibikin sama Lego. Nggak baru-baru banget, tapi udah sering dipakai juga meskipun masih baru. Terus ini karena ini aslinya kepisah ya, bagian apa barrel sama apa triggernya ini harusnya kepisah, cuman karena gue udah ngerakit ini 2 kali dan susah dicopot, jadi kayak ya udah ini langsung jadi satu. Kalau di manual kan ngomongnya kayak gini. Dan meskipun ini untuk 6 tahun ke atas, tapi ingat jangan tembak sembarangan, jangan kena mata, jangan sampai masuk hidung, jangan masuk mulut juga. Ngerti lah pokoknya, jangan sampai sembarangan nembak orang pakai ini. Karena ini apa, nanti gue contohin sedikit ya. Sebenarnya tembakannya kenceng banget sih. Untuk benda, nembakin benda sekecil ini aja tuh pressure-nya kenceng banget. Jadi apa maksudnya, daya dorongnya tuh kuat banget gitu. Terus ini kita masih ngerjain satu sisi ya. Jadi emang sebenarnya ini akan sama, tapi karena ini memang kanan kiri gitu, jadi memang kita ngerjain kanan dulu baru nanti kirinya kayak gitu sih. Terus kita perlu yang dark gray ini. Oh ya, gue jujur aja gue nggak pernah hafal nama-nama komponen Lego, bahkan warnanya. Kayak ini gue lupa nama warnanya apa, tapi akan gue sebut sebagai warna pasir sih. Tapi gue bisa bilang ini dark gray. Ini dark gray yang tadi gue pasang di sini, tapi ini tuh light gray. Ini kan abu-abu terang ya. Tapi ada yang bilang ini bluish light gray. Jadi abu-abu muda kebiruan tuh kayak, spesifik amat. Soal Lego tuh makanya gue nggak pernah fokus-fokus banget ngoleksi Lego karena istilahnya macem-macem. Dan juga karena ini gue udah ngerakit ketiga kalinya untuk review ini ya. Ini sebenarnya adalah 2 part terpisah nih, 2 pieces terpisah tile ya. Tile apa plate ya? Tile tuh rata, plate tuh kayak ini plate deh. Gue lupa sih, tapi pokoknya ini harusnya ada 2, tapi karena nyopotnya susah banget, jadi ini udah nyatu aja, nggak apa-apa. Semoga sih nggak ada part yang retak ya. Lego tuh sebenarnya karena jeleknya gue nge-review ini udah berkali-kali gitu, ngerinya tuh ada yang nanti part Legonya dia udah retak gitu, karena kan si stud manapun ya, kalau udah ketemu colokannya ini akan kendor, akan secara apa ya, pelan-pelan banget, tipis-tipis banget retak, karena kan itulah kan dia harus istilahnya kenceng ketemu kenceng gitu, baru ketemu baru, jadi nempel lah sip. Cuman lama-lama kalau kita sering bongkar pasang Lego gitu, dia akan kendor. Terus mana lagi tadi ya? Oh ini dia. Ini kita pasang di sini. Ini kan entah kenapa menurut gue emang kayak nggak kenceng ya. Mungkin karena ini bagian sininya kebuka gitu. Kalau kalian bisa lihat. Terus kayak dipasang ini nggak kayak agak kendor dikit gitu. Udah nggak sekenceng gue pertama ngerakitnya, itulah karena HP ini bermasalah banget. Gue juga bingung kenapa dan gimana. Terus yang slope yang ini, part yang slope ini nempel di sini. Mana lagi ya? Kayaknya sekarang udah selesai semua deh. Kayaknya udah selesai semua di sini. Ini kalau kalian mau miringin keluar kayak seolah udah masuk studnya juga nggak apa-apa. Kira-kira apa? Kayak gini sih bentuk hasil jadinya. Terus sekarang kita ngerakit yang sebelah sini, sama aja sih sebenarnya, cuman ya ayolah. Nih di sini, terus si stud shooternya di sini, stud shooter di situ, terus si dark gray ini di atas, terus yang bentuknya kayak grill di bawah mana ya? Nah ini dia. Ini yang bentuknya kayak grill ini di bawah, kayak gitu. Terus ditutup tile yang ukurannya 1x3. Ini juga bahkan ukuran studnya ini gampang ya, 1x3. Ya sebenarnya 3 stud ya, tapi ya karena 1x3 sama dengan 3 ya, orang nyebutnya 1x3 gitu biasa kalau mau lebih precise, lebih spesifik gitu. Terus ada dark gray lagi di atas ini, baru sekarang gue jelasin yang ininya nih. Ini langsung tumpuk aja. Terus pasang di sini. Lalu sama, gue lupa sih kalau yang ini sebutannya apa, tapi ukurannya kayak ya 2x2 mungkin, atau 2x berapa gitu. Pokoknya ada satu yang hilang di sini, kayak winglet, sayap ya, atau apapun itulah, gue nggak hafal istilahnya, tapi ya itulah Lego. Otak gue tuh nggak untuk menghafal hal-hal yang teknis untuk nerd geek stuff gitu. Gue lebih prefer hafal untuk sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Itu kalau gue nggak tahu dengan kalian, tapi kok ini nggak mau rapet ya? Aneh. Yang punya gue di sini kayak nggak mau rapet, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu.
nggak tahu gimana. Ini pun juga sama nggak mau rapet sih, aneh ya. Gue baru nyadar sekarang di ngerakit ketiga ini, gue baru nyadar bahwa ini tuh nggak rapet gitu loh, kedua komponen kecil ini. Terus kita masih pasang bawahnya, mana tadi? Ini juga. Terus kita gabungin tengahnya. Sebenarnya kayak ngunci ya, tapi itu emang Lego tuh kalau kalian udah expert banget ngerakit Lego sampai bisa bikin karya-karya sendiri, yang penting dari Lego tuh adalah mengunci satu sama lain sih, supaya nggak gampang copot. Terus ini salah satu part favorit gue dari kecil. Aneh sih, gue demen ada satu part favorit gue bentuknya tuh kayak gini, karena menurut gue part yang kayak gitu tuh agak-agak alien buat gue waktu masih kecil. Terus ini nyambungnya ke belakang sini. Kan ini ukurannya kan 2x3 ya, sama dengan 6 studs. Yang ini tuh nempel ke paling belakang kayak gini. Terus kita baru pasang yang bentuknya makin ajaib lagi kayak gini. Gua nggak tahu ini sebutannya apa. Bukan di atas ini. Gue udah ngerakit ketiga kalinya dan gue masih salah. Ini tuh nanti akan jadi sayap. Ini harus di bawah sini. Gampang copot gara-gara udah keseringan dirakit bongkar pasang sih. Oke, ini kemana? Ini di sini. Mana? Ini dia. Ini juga di sini. Ini ntar jadi bagian sayap ya yang nyambung ke mesin. Karena kenapa harus dipasang di situ? Karena ada ini terutama. Ini ngunci si yang belakang. Terus kita mulai pasang yang bentuknya grill kayak slope ini. Ini terus kita pasang di sini. Ini juga ngunci si ini. Ini juga salah satu bentuk ajaib lainnya. Kita pasang di sini. Sama juga dengan sebelahnya. Lalu di sini ada pieces yang harusnya kayak untuk gold bar gitu atau silver bar di set-set Lego lain kayak Lone Ranger gitu. Dia perlunya yang ini. Ini dengan ini. Ngunci lagi, diakhiri dengan ini. Cuman gue kurang sukanya dari ini ya. Dari ini untuk masang ini, tempatnya si ini kepasang tuh adalah dia cuma satu stud ini. Gue lebih suka kalau make ini dua buah gitu, 1, 2 atas bawah, supaya dia lebih diam. Karena kenapa? Ini cuman tengah gini doang agak-agak goyang gitu. Ya nggak seberapa goyang sih, cuman nggak bisa diem juga gitu. Udah, kita lanjut lagi. Sekarang kita mulai pasang bagian depannya, bagian kokpit. Ini kokpitnya juga kita dapat panel yang lucu di style berbentuk slope ini. Bentuknya lumayan detail, bukan bentuk ya. Maksudnya printnya lumayan detail gitu. Ya kelihatan lah ya detailnya seberapa. Kita pasang di sini. Terus kita bikin bagian moncong pesawatnya. Moncong pesawatnya itu adalah ini, ketemu ini. Kayak gini kan. Terus pakai ini juga yang tadi gue pegang. Dan part ininya buat jadi kayak kaca depan gitu. Padahal mah nggak seberapa ngaruh juga sih buat melindungi dari angin, tapi ya namanya juga mainan. Terus pasang di sini. Terus bagian bawah kita perlu 2 yang warna hitam ini buat jadi landing gear bagian depan. Lalu belakangnya adalah kombinasi ini dengan ini nih. Ini cara masangnya adalah kan kayak gini nih. Terus yang ini kita pasang di bagian sininya nih, yang bagian yang menjorok ke dalam ini, jadi kayak gini. Terus baru kita pasang di sini. Jadilah landing gear belakang. Terus di sini juga ada pintu rampa belakang ya, yang biasa buat masukin barang dan bounty-nya dia, buruan-buruannya dia. Ini adalah yang bagian ini nih, yang berlubang ini adalah ngadep ke dalam, jadi yang rata tuh ngadep keluar. Dah. Dan gue kasih tahu aja bahwa ini tuh nggak bisa nyimpen aneh-aneh sih, karena space-nya kecil banget, tapi bisa buat nyimpen pistolnya dia. Nanti gue tunjuk. Dah, kita udah bisa taruh yang ini. Sekarang kita ngerakit mesin ya. Mesinnya sama sih. Jadi kita rakit ini dulu. Terus kita pasang 2 ini warna dark gray ini di atasnya. Terus baru si ini juga harus sama ya, harus sama ya. Nanti akan gue tunjukin kenapa harus sama. Ini bentuknya salah satu bentuk yang unik juga. Terus kita pasang ini. Dan harus yang ini, harus yang warna orange bukan merah ya. Ini buat efek mesinnya nyala terbang gitu. Terus kita pasang axle ini ya, as ini 2 di masing-masing ini lubangnya.
Terakhirnya adalah pakai si stud yang hitam ini. Kayak gini. Kita mulai rakit satunya juga sama, cuman beda sisi doang. Ini, terus ini, tumpuk lagi, tumpuk terakhir ya. Terus axle-nya, jangan lupa bagian titik hitamnya di bagian depan. Dan jadilah si Microfighter Razor Crest. Buat terakhirnya sih jangan lupa juga untuk masukin studnya. Kayak gini aja ya. Ini apa yang bagian ada logo-legonya ngadep ke atas, jadi masuknya kayak gini. Kalau udah masuk nanti triggernya langsung naik. Nah, ini keren tapi bisa lebih baik lagi sih. Gue udah ngocehin soal ini berapa kali gitu karena udah ngerekam ini kan, udah ini rekaman ketiga gitu. Yang gue kurang serak itu adalah bagian ini sih, terutama ini bagian ini kebuka banget. Terus juga sampingnya sama, bagian samping-samping mesinnya juga kebuka banget. Jadi kalau kalian punya ini dan mau ngebenerin bentuknya lebih bagus lagi, silahkan sih. Bahkan gue juga sebenarnya kurang serak sama bentuk stud shooternya sih, terlalu gede. Nanti akan gue tunjukin pembandingnya juga. Terus untuk si Mando duduk di dalamnya, kita bikin dia posisi duduk, tangannya harus naik ya. Terus karena ini kan ukurannya 3 ya, maksudnya 2 kali 3 sama dengan 6, dan bagian yang hitam ini kan agak naik adalah karena buat nahan si jetpacknya juga. Dan setelah dia duduk, dia bener-bener udah gitu mentok. Jadi si jetpacknya juga berhenti di plate yang hitam itu, udah kayak gini aja. Keren ya, daripada beli yang gede gitu. Karena buat gue daripada beli yang gede ini pun cukup gitu, lucu juga bentuknya. Meskipun beneran bisa lebih baik lagi sih sebenarnya. Tapi ini ya oke, mungkin suatu saat gue akan beli lagi untuk gue betulin beberapa bagiannya, terutama ini sih, stud shooternya gue nggak serak. Gue mesti cari part-part sendiri juga nantinya, sama mungkin ini buat nutup bagian sini, mungkin sini juga kali, nggak tahu juga gue. Terus kalau untuk pistolnya tadi ya, ini tinggal kita buka, terus nempatin secocoknya kalian, ya diatur aja secocoknya kalian, terus tutup. Oh rapet juga ya, kemarin kayaknya nggak rapet, nggak seberapa rapet. Ya nggak mentok sih nutupnya, cuman ya segituan lah ya, ada gap dikit banget tapi cocok. Jadi biar si Mando nggak selamanya megang pistolnya gitu. Apalagi ya, iya sih. Terus juga gue rasanya pingin beli part tambahan buat nutup bagian ini supaya rata sih. Ini jujur dengan dia kebuka gini tuh aneh banget sebenarnya. Ya itu beberapa kekurangannya set ini sih. Kayak ya ini lucu tapi bisa lebih baik lagi gitu. Dan untuk pembanding tentunya di sini gue ada Microfighters zaman Rogue One, film Star Wars Rogue One ya, U-Wing Starfighter, dan ini udah lebih lama lagi sih, Microfighters AT-AT. Nah, jadi di sini gue ada 3 ya, gue udah punya 4 sih sebenarnya, cuman gue punya yang Millennium Falcon, gue lupa taruh mana, nggak perlu gue ambil sekarang juga untuk ini. Cuman ini perbandingannya kayak gini, tiap Microfighter. Dan bedanya juga adalah karena ini seri yang udah lebih lama lagi ya, dia masih pakai pressure launch missile. Ya kalau mau tembakan lebih kenceng sih sentil sih. Ini bisa lebih kenceng lagi, cuman nggak akan gue tunjukin. Stud shooter yang gue maksud yang lebih mirip, yang lebih detail, atau bukan lebih detail ya, lebih mirip sih. Lebih mirip itu adalah, ini kan dia bisa ke belakang kayak gini ya. Ini tuh adalah stud shooter yang bentuknya kayak gini. Gue ngerasa ini lebih cocok ada di sini gitu. Jadi dengan dia warna hitam juga, dia memecah warna light gray ini lebih baik lagi gitu. Kayak ini semuanya light gray semua. Gue pingin pakai hitam biar warnanya lebih kepecah lagi. Soalnya hitamnya kan cuma di sini ya, terutama ini sama bawah gitu. Tapi gue pingin pakai yang ini supaya warnanya lebih kepecah lagi dan bentuknya lebih mirip sih. Ya gue ngerti ini mainan anak-anak gitu, tapi gue pingin bentuknya lebih mendekati show accurate lagi, terutama dengan pakai yang ini. Kalau stud shooter yang ini kan dia mencet terus dia wah tuh kan lumayan kenceng kan, dia memang meluncurnya kayak gitu tadi. Dan ini lebih gampang dipencet kalau udah sayapnya dibuka ya. Terus kalau untuk si Mando ini kita praktekin megangnya mungkin agak susah ya, mau bisa dari bawah sini ataupun dari atas sini gitu. Kalau dari ini, kalau satu dulu deh, ini kayak gitu kelihatan ya, harusnya sih kelihatan sih. Terus kalau yang sebelah sini ya oh itu dia, kirain jatuhnya jauh, ternyata enggak juga. Udah masukinnya kayak gini doang.
Oh iya, terus kalau kalian nggak hati-hati, yang si bar ini juga gampang kedorong ya. Makanya harusnya dia pakai yang ini tadi nih, ini 2x2 gitu. Jadi gue juga pengen ganti bagian ininya tuh, bentuknya nggak menarik aja sih. Nggak menarik, dan emang secara teknikal juga salah sih menurut gue. Kenapa Lego harus kasih yang itu gitu. Dan juga tidak ada di gambar sini ya, tidak ada di video ini, adalah seperti biasa Lego di dalam satu kemasan tuh total jumlah piecesnya itu pasti ada cadangan, cuman cadangannya udah gue simpan di tempat lain. Jadi yang kalian lihat tuh cuman untuk kerakit ini, cadangannya sih terutama buat ini sih, stud shooters ini, sama yang kecil-kecil itu tadi ada cadangannya gitu. Tapi kalau yang gede-gede kayak gini nggak ada komponen cadangannya. Terus kalau kita berdiriin si mandonya lagi di pintu belakang, kita buka pintunya, terus pistol langsung turun, ajaib juga. Mereka semua sama ya. Yang Han Solo juga sama sih, dia dapat pistol yang kayak gini juga. Kayaknya nggak ada dapat blaster rifle yang standarnya clone trooper, stormtrooper gitu. Mereka semua dapat pistol blaster biasa semua. Dan untuk perbandingan ukuran ya, untuk perbandingan ukuran di sini gue ada He-Man Masters of the Universe. Terus ada Shodo-nya Kamen Rider Build buat perbandingan ukuran aja. Terus di sini ada Gashaponnya Zakunya Char, Zaku 2-nya si Char buat ukuran pembanding. Dan terakhir ada figurize standarnya Kamen Rider Kuga lagi pose panik, entah gimana kok dia lagi pose kayak gini. Untuk set ini gue akui bagus. Gue kemarin dapetnya waktu lagi ada Jakarta Toys Fair. Jakarta Toys Fair kan sempat ada yang versi offline lagi. Moga-moga yang datang ke event itu pada sehat ya pulangnya. Dan gue dapet yang versi online-nya ya, maksudnya dia kerja sama si Tokopedia sama official store-nya Lego. Jadi gue dapet ini harganya agak murah. Gue nggak tahu sih sampai video ini rilis dia masih diskon apa enggak. Cuman dia diskonnya cuma di Tokped kemarin. Tempat yang lain, maksudnya kayak toko offline gitu, dia nggak diskon. Ini diskonnya, ini harganya jujur aja ini 179.000. Tidak murah memang, tapi kemarin gue dapet potongan dari Tokopedia-nya karena event itu ya, karena event Digital Toy Fair itu, gue dapet potongan 20%, jadi gue tidak membayar 180 ribuan termasuk ongkir itu, jadi oh ya aman. Ya gitu sih, kalian bisa cek sendiri di Tokopedia. Nomor produknya itu ya 75321 kalau mau lebih cepat, karena produk-produk Lego pasti akan di-upload dengan yang dijual ya, pasti akan ada nomor kode produknya itu. Ya inilah Lego Razor Crest Microfighter, keren banget. Kalau kalian suka Mandalorian dan mau punya minifigure Mandalorian dengan harga murah, beli dia. Beli set ini maksudnya. Kalau untuk yang si AT-AT ini, All Terrain Armor Transport E-Wing, ini udah agak rare, udah lama banget juga soalnya. Jadi kalau kalian bisa dapat microfighter apapun ya, dan harganya cukup terjangkau gitu, masih di bawah 200.000, segera beli aja kalau kalian suka. Banyak pilihannya, bagus-bagus kok. Jadi sekian untuk review kali ini, ya review sambil ngerakit ya. Udah lama banget nggak nge-review sambil ngerakit. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, mandi, cuci tangan, pakai masker, pergi keluar rumah seperlunya. Bye-bye! Wih, piu 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 piu, duar. Piu duar.